Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau disingkat DDKH. Pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang keseimbangan asam basa. Tentunya bukan keseimbangan asam basa di kimia analitik ya, tapi lebih ke asam basa di dalam tubuh kita. Jadi ini karena masuk ke mata kuliah rumpun biokimia, saya fokusnya ke asam basa di dalam tubuh kita. Oke, kira-kira seperti itulah inti dari video materi kali ini. Next adalah, ya, sebelum saya mulai masuk ke materi, saya mulai dari definisi asam basa itu sendiri. Jadi asam basa yang digunakan dalam video ini adalah materi kali ini adalah asam basa. Teorinya, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, di mana asam adalah molekul yang mengandung atom-atom hidrogen yang dapat melepaskan ion hidrogen dalam larutan. Sedangkan basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Jadi fokusnya ke ion hidrogen di sini ya. Nah, dalam tubuh kita yang berperan sebagai basa adalah protein. Karena ada beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan negatif dan siap menerima ion-ion hidrogen. Jadi fungsinya di sini sebagai basa atau yang menerima ion hidrogen gitu. Lalu protein hemoglobin dalam sel darah merah dan juga protein dalam sel-sel tubuh yang lain itu juga merupakan basa-basa tubuh yang penting, terutama dalam keseimbangan asam basa dalam tubuh kita gitu. Nah, karena di sini fokusnya adalah ion hidrogen, saya akan bahas juga sedikit mengenai hidrogen itu sendiri. Jadi apa sih hidrogen itu? Hidrogen adalah atom yang paling sederhana dari semua unsur kimia. Sifatnya dia tidak berwarna, tidak berbau, dan juga berupa gas hambar yang dapat terbakar di udara untuk menghasilkan air gitu. Lalu memiliki salah satu titik didihnya itu minus 252,9 derajat Celcius dan titik bekunya minus 259,3 derajat Celcius. Hidrogen merupakan salah satu unsur utama dalam air dan juga semua bahan organik serta tersebar luas tidak hanya di bumi tetapi juga di seluruh alam semesta. Sebuah atom hidrogen itu mengandung satu proton dan satu elektron, sehingga merupakan atom yang paling sederhana yang dapat dibangun. Karena satu proton dalam intinya, hidrogen diberikan nomor atom 1. Oke, jadi atom yang paling awal, yang paling pertama gitu, itu adalah hidrogen ini. Nah, barulah saya masuk ke keseimbangan asam basa. Jadi, derajat keasaman atau pH itu dalam darah manusia normalnya itu antara di 7,35 sampai 7,45, rata-rata di 7,4-an lah. Nah, keseimbangan ini, yang asam basa ini diatur dalam dua sistem organ, yaitu paru-paru dan ginjal. Di mana paru-paru perannya itu dalam pelepasan atau dalam ekskresi CO2 dan ginjal utamanya itu berperan dalam pelepasan asam. Oke. Jadi dua organ inilah yang paling berperan dalam keseimbangan asam basa walaupun utamanya tetap di ginjal. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya terjadi kegangguan keseimbangan asam basa. Jadi bisa saja asam dan derajat keasaman dalam tubuh kita itu, di luar dari 7,5, 335 atau sampai dengan 7,45. Itu disebabkan adanya perubahan tekanan karbon dioksida, PCO2, dan juga serum bikarbonat, HCO3-. Itu bisa menyebabkan perubahan pH. Dan ada dua jenis penyakit yang dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan ini atau gangguan keseimbangan asam basa ini, yaitu asidosis, kadar asam yang tinggi, dan alkalosis, itu kadar basa yang tinggi. Dua itulah kira-kira contoh gangguan keseimbangan asam basa apabila derajat keasamannya atau pH dalam tubuh kita itu di luar dari 7,35 sampai 7,45 ini. Oke? Nah, karena kita ngebahas pH, maka saya juga akan bahas sedikit mengenai pH tubuh. Jadi pH itu adalah pangkat hidrogen atau bisa kepanjangannya adalah power of hydrogen dan merupakan tingkatan asam basa suatu larutan dengan skalanya 0 sampai 14 di mana 7 adalah netral. pH air itu dipengaruhi oleh kandungan mineral-mineral lain yang terdapat dalam air. Ini untuk dalam air ya. Di mana pH untuk air standar itu adalah 7 sampai 8,5. pH air di bawah 7 disebutnya asam, sedangkan di atas 8,5 disebutnya basa. Nah, fungsi air terutama dalam tubuh kita adalah
mendorong racun keluar dari dalam tubuh, sehingga air paling baik itu dikonsumsi di pH antara 7 sampai 8,5. Kalau kita minum airnya itu dengan pH di bawah 6,5 atau asam, itu adalah ya airnya sifatnya asam dan hal itu akan kurang baik bagi tubuh kita. Contohnya, gejala yang biasanya kalau darah kita itu sifatnya asam, itu ada gangguan pencernaan, mudah lelah, dan juga rasa sakit pada sendi. Itu salah satu efek negatif apabila tubuh kita, terutama darah kita sifatnya asam. Jadi bagusnya itu adalah netral menuju basa, 7 sampai 8,5 gitu air dalam tubuh kita itu, oke? Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan, standar pH yang seimbang seperti itu? Yang utamanya pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Utamanya karena gaya hidup masyarakat, utamanya modern zaman now saat ini, itu banyak mengkonsumsi makanan siap saji dan itu banyak mengandung asam. Itu adalah salah satu penyebab kondisi tubuh kita menjadi asam atau lebih gampang sakit atau kurang enak badan ya, karena terjadi gangguan ketidakseimbangan asam basa pada tubuh kita. Nah, bagaimana pola makan yang sehat? Itu kalau kita makan dengan komposisinya adalah sebagai berikut ya, terdiri dari ini TDD ya, mohon maaf, 20% yang memiliki asam atau dari daging, ikan, telur, dan lain-lain, dan 80%-nya itu adalah yang memiliki, alkali atau basa gitu, kondisinya, yaitu dari sayur dan buah-buahan. Itulah kenapa kita dianjurkan banyak makan sayur dan buah-buahan, karena itu kondisi pH-nya adalah basa dan itu merupakan yang baik untuk tubuh kita pola makannya. Jadi kalau bisa dikurangi yang memiliki, kondisi asam ini. Cukup 20% saja yang berasam, yaitu dari daging, ikan, telur, dan lain-lainnya dan perbanyak makanan yang memiliki kondisi basa, yaitu dari sayur dan buah-buahannya. Nah, ini juga salah satu contoh, apabila pH darah menjadi asam, maka darah akan mengental. Itu juga dapat menyebabkan menumpuknya berbagai macam toksin atau racun. Bisa juga mengendap dan serta membuat jantung kerjanya menjadi lebih berat karena darahnya mengendap ini gitu. Oke, itu kira-kira contoh konsumsi makanan sehat yang baik untuk dilakukan oleh kita gitu. Next adalah, nah kita baru masuk ke asidosis dan alkalosis. Ini istilah di kedokteran ya, istilahnya itu mengacu pada asidosis itu kondisi pH di bawah 7,35. Sedangkan alkalosis apabila pH-nya di atas 7,45. Jadi kalau di bawah, kondisi minimalnya itu namanya asidosis atau kondisi asam, kalau di atas 7,45 namanya alkalosis atau kondisinya basa, over basa gitu. Nah, CO2 atau karbon dioksida itu adalah gas dalam darah yang perannya sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik untuk pernapasan dan nilai normalnya adalah 40 mm Hg. Nah, kebalikannya itu adalah HCO3 atau bikarbonat yang perannya adalah sebagai komponen basa dan juga disebut juga sebagai komponen metabolik dalam tubuh untuk metabolisme dan nilai normalnya adalah 24 MEq per liter. Nah, jadi di sini bisa kita lihat asidosis itu adalah terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau kebalikannya berkurangnya jumlah komponen basa dalam tubuh kita. Sedangkan alkalosis artinya adalah terjadi peningkatan komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam dalam tubuh. Itu kira-kira penjelasan singkat mengenai asidosis dan alkalosis ini. Next adalah pengaturan keseimbangan asam basa. Ini salah satu contoh fungsi ginjal ya dari Kemkes, yaitu ada mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh, itu mengeluarkan sampah gitu ya yang harus dibuang, lalu menyeimbangkan cairan tubuh, ini yang utamanya yang kita bahas di video kali ini, lalu memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari dan mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi bisa dibilang ginjal itu salah satu komponen yang sangat penting dalam tubuh kita. Makanya kenapa kalau ada orang gagal ginjal, itu benar-benar sangat repot gitu, penanganannya. Terutama karena ginjal ini, fungsi-fungsinya sepenting ini gitu. Dan terutama dalam keseimbangan asam basa, itu ginjal berperan mengatur ion hidrogennya. Di mana pengaturan konsentrasi ion hidrogen secara ekstraseluler itu melibatkan jauh lebih banyak daripada eliminasi sederhana ion-ion hidrogen oleh ginjal.
Oke. Tapi juga mekanisme penyangga asam basa yang melibatkan darah, sel-sel dan paru-paru yang fungsi utamanya itu untuk mempertahankan konsentrasi ion hidrogen normal dalam cairan ekstra dan intraseluler atau intinya untuk menyeimbangkan cairan tubuh ini, keseimbangan cairan tubuh supaya tidak berlebih ataupun kurang asam basanya dalam tubuh kita ini. Oke, jadi ginjal lah kuncinya. Nah, ada sistem pengatur konsentrasi hidrogen itu ada 3 sistem utama, yaitu supaya ini ya, untuk mencegah asidosis atau alkalosis ini. Yang pertama, sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dapat dengan segera itu bergabung dengan asam atau basa sehingga dapat mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebih gitu. Lalu yang kedua dari sistem respiratory atau pusat pernapasan yang dapat mengatur pembuangan CO2 dari ini duanya kecil ya, mohon maaf. Dari cairan ekstraseluler dan terakhir adalah dari sistem dari ginjal, di mana ginjal mengeks menge me mengsekresi mensekreksikan urin asam atau urin alkalin, sehingga menyesuaikan kembali konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler menuju normal selama asidosis dan alkalisis. Jadi kita buang air kecil, membuang urin itu salah satunya itu peranan ginjal untuk menyesuaikan kembali gitu, keseimbangan asam basa dalam tubuh kita supaya nggak terlalu asam ataupun terlalu basa, sehingga tidak terjadi asidosis atau alkalosis ini, bukan alkalisis ya. Itu kira-kira salah satu lagi fungsi penting ginjal dalam tubuh kita. Oke. Next adalah ini yang terakhir, keseimbangan asam basa dalam darah. Jadi, selain ginjal juga tubuh manusia menggunakan mekanisme sebagai berikut untuk mengendalikannya. Kelebihan asam itu akan dibuang ini yang pertama oleh ginjal ya, sebagian besar dalam bentuk amonia atau dalam bentuk urin gitu. Jadi kalau kita terlalu berlebih asamnya akan dibuang oleh ginjal langsung. Lalu ginjal juga memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah asam atau basa yang dibuang yang biasanya berlangsung selama beberapa hari. Ini juga sama, masuk ke sekresi melalui urin ini. Dan yang ketiga, keseimbangan asam basa itu dalam darah itu digunakan penyangga pH atau larutan buffer dalam tubuh kita. Jadi, suatu penyangga pH atau larutan buffer itu bekerja secara kimiawi untuk meminimalkan perubahan pH suatu larutan. Jadi buffer atau dijaga pH-nya gitu, supaya tidak berubah-ubah. Yang paling penting penyangga pH-nya itu adalah bikarbonat. Selain itu juga ada fosfat dan juga tentunya protein dalam tubuh kita yang berperan sebagai penyangga pH atau buffer ini. Oke? Itu kira-kira fungsi utama, selain ginjal yaitu bikarbonat, fosfat, dan juga protein yang berperan sebagai penyangga pH atau buffer dalam tubuh kita untuk menyeimbangkan asam basa dalam darah kita. Oke, sekian saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.